Bayangkan dirimu berdiri di tengah gurun tandus yang membentang sejauh mata memandang. Tak ada pohon, tak ada air, hanya panas menyengat, angin kering, dan lautan pasir yang menyimpan rahasia ribuan tahun lamanya. Di tanah asing bernama Gurun Gobi, legenda telah hidup lebih lama dari peradaban modern. Sebuah cerita mengerikan tentang makhluk merah darah yang bisa membunuh dalam sekejap dengan racun mematikan, atau kejutan listrik yang keluar dari tubuhnya. Makhluk ini tidak punya mata, tidak punya kaki, hanya tubuh panjang seperti usus manusia. Tapi jangan tertipu, dia dijuluki oleh penduduk setempat sebagai Olgoi Korkoi. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama yang lebih mengerikan, The Mongolian Death Worm. Apakah makhluk ini nyata atau hanya dongeng yang dibesar-besarkan? Kali ini kita akan menggali lebih dalam ke tengah gurun yang penuh misteri untuk mengungkap kebenaran dari salah satu legenda paling mematikan di muka bumi. Di antara penduduk asli Mongolia, makhluk ini bukan sekadar legenda, melainkan bagian dari cerita yang diwariskan turun-temurun. Mereka menyebutnya Olgoi Korkoi, yang secara harfiah berarti cacing usus. Nama ini muncul karena bentuk dan warnanya menyerupai usus merah yang tebal. Panjangnya bisa mencapai 2 hingga 7 kaki, dengan permukaan tubuh yang halus, tidak bersisik, tidak berkaki, dan benar-benar menyeramkan saat muncul ke permukaan pasir. Penduduk Gurun Gobi percaya bahwa makhluk ini bisa menyemburkan racun kuning korosif yang bisa melelehkan apapun yang disentuhnya. Bahkan, menurut beberapa cerita, ia bisa membunuh manusia atau hewan dalam hitungan detik. Dan jika itu belum cukup, beberapa kisah menyebutkan bahwa Death Worm mampu mengeluarkan kejutan listrik mematikan dari tubuhnya, seolah-olah ia membawa 2 senjata pembunuh dalam satu tubuh yang tak memiliki wajah. Makhluk ini begitu ditakuti, hingga ketika terlihat muncul di atas pasir, orang-orang akan langsung pergi tanpa mencoba mendekat, seolah melihat kematian itu sendiri. Meskipun sebagian besar ilmuwan modern skeptis terhadap cerita-cerita ini, kepercayaan terhadap Olgoi Korkoi masih hidup dengan kuat di hati para nomaden Mongolia. Cerita tentang Mongolian Death Worm bukanlah dongeng baru yang muncul belakangan. Namanya pertama kali muncul dalam catatan resmi dunia barat pada tahun 1926 lewat buku karya seorang paleontolog terkenal, Roy Chapman Andrews. Dalam bukunya, Andrews menggambarkan pengalamannya menjelajahi Mongolia dan mencatat bahwa banyak penduduk lokal benar-benar percaya akan keberadaan makhluk mematikan yang hidup di bawah pasir. Walau ia sendiri meragukan keberadaannya, ia tidak bisa mengabaikan betapa kuat dan luasnya cerita tentang makhluk ini. Beberapa dekade kemudian, seorang ahli biologi asal Inggris bernama Carl Shuker kembali mengangkat cerita ini dalam bukunya The Unexplained. Ia menggambarkan Death Worm sebagai salah satu makhluk paling sensasional di dunia. Besar, gemuk, merah tua, panjang hingga 1 meter dengan tonjolan seperti duri di kedua ujung tubuhnya. Menurut catatan Shuker, makhluk ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah pasir dan hanya muncul di permukaan pada kondisi tertentu. Saat terlihat, ia langsung dihindari dengan ketakutan yang tidak biasa. Namun, untuk waktu yang sangat lama, cerita ini nyaris tidak terdengar di luar Mongolia. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun, Mongolia berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Penelitian asing dilarang, cerita rakyat ditekan, dan misteri seperti ini perlahan tenggelam di balik tirai besi yang dingin. Barulah setelah tahun 1990,
Saat Mongolia membuka diri ke dunia, perhatian ilmuwan dan penjelajah dunia mulai tertuju kembali pada legenda ini. Meski tak ada bukti foto atau video yang jelas, legenda tentang Mongolian Death Worm terus hidup dari mulut ke mulut, terutama di kalangan suku nomaden yang hidup di tepian Gurun Gobi. Banyak cerita yang datang dari para penggembala yang mengaku melihat makhluk itu muncul dari pasir saat musim panas, saat suhu mencapai titik paling menyengat. Seorang penjelajah asal Ceko, Ivan Mackerly, pernah melakukan perjalanan ke Gobi hanya untuk menyelidiki makhluk ini secara langsung. Ia mewawancarai banyak penduduk lokal. Cerita mereka mengerikan dan konsisten. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang tua yang mengaku melihat seekor death worm keluar dari pasir dan menyemburkan cairan kuning ke arah seekor unta miliknya. Dalam hitungan detik, unta itu roboh. Kulitnya melepuh dan tubuhnya membusuk dalam waktu sangat cepat. Pria itu bersumpah tak pernah lagi berani menggembala ke arah timur gurun. Cerita lain menyebutkan manusia yang ditemukan tewas dengan kondisi tubuh menghitam, mata membesar, dan kulit melepuh, tanpa luka luar yang jelas. Meski semua itu terdengar seperti cerita horor gurun yang dilebih-lebihkan, banyak peneliti percaya ada sesuatu yang menarik di balik pola-pola cerita ini. Cerita-cerita yang muncul dari berbagai tempat, namun dengan deskripsi yang serupa. Cerita-cerita misterius tentang Mongolian Death Worm akhirnya menarik perhatian para penjelajah. Salah satu yang paling terkenal adalah Ivan Mackerly, peneliti asal Ceko yang memimpin beberapa ekspedisi langsung ke Gurun Gobi. Ia membawa alat perekam, kamera malam, bahkan mesin penggetar tanah. Semua untuk satu tujuan: memancing death worm keluar dari persembunyiannya. Namun, hasilnya nihil. Tak ada penampakan, tak ada jejak, tak ada bukti. Pada tahun 2005, tim dari Center for Fortean Zoology juga menempuh 1000 mil perjalanan demi menyelidiki makhluk ini. Mereka mengandalkan wawancara lokal dan survei lapangan. Hasilnya sama. Tak ada bukti fisik. Meski demikian, mereka berspekulasi bahwa death worm mungkin adalah spesies worm lizard atau kadal cacing besar yang belum dikenali. Bukan makhluk mitos, tapi mungkin hanya hewan biasa yang ceritanya telah tumbuh liar dalam legenda. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah. Benarkah makhluk seperti death worm bisa hidup di Gurun Gobi? Pertama, penting untuk dicatat, Gurun Gobi terlalu panas dan kering bagi seekor cacing. Annelida atau kelompok cacing tanah tak mungkin bertahan hidup di lingkungan ekstrim seperti ini. Lalu, kalau bukan cacing, apa? Beberapa ahli menduga makhluk ini sebenarnya adalah jenis worm lizard atau Amphisbaenia, yaitu reptil tak berkaki yang bentuknya memang mirip cacing. Mereka hidup di bawah tanah, tubuhnya licin, dan bisa tumbuh hingga beberapa kaki panjangnya. Ada juga yang menyebutkan kemungkinan lain ular pasir seperti sand boa yang tubuhnya gemuk dan bisa menghilang ke dalam pasir. Tapi tentu tak ada satupun dari hewan-hewan ini yang bisa menyemburkan racun, apalagi menghasilkan listrik mematikan. Kemampuan itu, kalau kita boleh jujur, lebih terdengar seperti hasil imajinasi, bukan observasi.
Namun dalam dunia legenda, detail sering berubah. Seekor kadal misterius bisa menjadi monster listrik. Seekor ular kecil bisa menjadi makhluk pembunuh dalam cerita yang terus berkembang. Mongolian Deadworm bukan satu-satunya makhluk misterius yang jadi legenda di daerah terpencil. Dunia ini penuh dengan cerita serupa. Di Amerika Utara, kita punya Bigfoot. Di Himalaya, ada Yeti. Di Afrika, makhluk seperti Mokelembembe masih dipercaya hidup di pedalaman hutan. Menariknya, semua makhluk ini punya satu kesamaan. Tidak ada bukti fisik. Namun, cerita tentang mereka menyebar luas dan bertahan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Kita juga bisa melihat bagaimana legenda menyebar dan beradaptasi. Seperti cerita naga yang muncul di Tiongkok, Eropa, hingga Amerika Latin. Meski jelas berasal dari budaya dan waktu yang sangat berbeda. Apa artinya ini? Bisa jadi cerita seperti Deadworm hanyalah bagian dari pola lama. Manusia menyukai cerita yang luar biasa. Cerita yang menakutkan, misterius, dan membuat kita berpikir. Mungkin makhluk itu benar-benar ada. Dalam banyak kasus, legenda-legenda ini tumbuh bukan karena pengalaman langsung, tapi karena cerita yang diceritakan ulang. Semakin sering diceritakan, semakin meyakinkan, dan semakin ekstrim. Sama seperti kisah Olgoy Horkoy. Mungkin cerita itu lahir di antara tenda-tenda pengembara, lalu menyebar bersama angin gurun dan kisah petualang yang lewat. Kalau Mongolian Deadworm benar-benar nyata, kenapa tak satu pun bukti fisiknya pernah ditemukan? Tidak ada bangkai, tidak ada tulang, tidak ada jejak yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Padahal gurun Gobi dengan udara kering dan minim predator alami seharusnya bisa menjadi tempat yang ideal untuk mengawetkan jasad makhluk seperti itu. Dan ingat, makhluk hidup tidak bisa bertahan sebagai individu tunggal. Harus ada populasi, setidaknya ratusan bahkan ribuan, untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah ditemukan mati. Tidak ada bagian tubuh yang bisa diuji. Bahkan dengan iming-iming hadiah besar dari peneliti dan pemburu hadiah dunia, tak satupun Deadworm yang pernah dibawa ke publik. Kalaupun makhluk ini nyata, kita harus bertanya, apakah mungkin ribuan dari mereka hidup tanpa satupun meninggalkan jejak? Atau mungkinkah semua ini hanyalah bayangan dari rasa takut yang dibentuk oleh pasir, mitos, dan malam yang terlalu sunyi? Di balik lautan pasir Gurun Gobi, cerita tentang Mongolian Deadworm masih berdesir di antara tenda-tenda nomaden. Tidak ada bukti fisik, tidak ada foto, tidak ada tulang, tidak ada jejak. Namun, legenda itu tidak mati. Setiap kali seekor ternak ditemukan mati dengan kondisi tak biasa, setiap kali pasir bergerak tanpa sebab yang jelas, bayangan Olgoy Horkoy kembali muncul. Mungkin memang hanya mitos. Mungkin hanya kesalahan identifikasi dari hewan yang biasa. Tapi juga mungkin kita belum melihat cukup dalam. Dan suatu hari nanti, mungkin pasir itu akan terbuka dan makhluk yang kita kira legenda akhirnya muncul ke permukaan. Menurutmu, apakah Mongolian Deadworm benar-benar ada? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini tentang misteri, legenda, dan hal-hal yang belum terpecahkan, pastikan kamu klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya.
Dukung channel ini agar terus bisa menggali rahasia dunia yang tersembunyi. Dan siapa tahu, di antara video-video ini, kamu akan menemukan jawaban atau pertanyaan baru yang lebih dalam. Sekian, terima kasih.